Ini mic-nya yang benar ini kabelnya ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Dirkrim rekan-rekan penyidik, dan tentunya rekan-rekan pers yang hadir pada siang hari ini. Kami dari Polda Jabar akan menyampaikan update perkembangan penanganan kasus Vina Eki yang telah diputus oleh pengadilan terhadap 8 tersangka lainnya. Dan saat ini kita sama-sama menyaksikan bahwa di sebelah saya telah berhasil diungkap 1 tersangka lainnya. Untuk itu saya akan sampaikan rilis pada hari ini, yaitu pengungkapan kasus dugaan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dasarnya yaitu yang pertama, putusan Hadi Saputra dan kawan-kawan nomor 4 garis miring PIT titik B garis miring 2017 PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017. 2. Putusan Rivaldi Aditya Wardana dan kawan-kawan nomor 3 garis miring PIT garis miring titik B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017. Ketiga, putusan Sakatata nomor 16 garis miring PIT titik sus garis datar anak
garis miring 2016, garis miring PN Cirebon. Tanggal 7 Oktober 2016. Yang keempat, adanya laporan polisi nomor LP 953, garis miring B, garis miring Romawi 8, garis miring 2016, Jabar, garis miring Cirebon Kota, tanggal 31 Agustus 2016, atas nama pelapor Rudiana. TKP-nya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sebagai pelapor adalah Rudiana. Tersangkanya saat ini PS alias Perong alias Robi Irawan. Korban 1. Muhammad Rizky Rudiana, meninggal dunia. 2. Vina, meninggal dunia. Peran tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan putusan pengadilan nomor 4 Pit.B garis miring 2017 garis miring PN Cirebon tanggal 19 Mei 2017 atas nama terdakwa Hadi Saputra dan kawan-kawan, yaitu melempari korban Rizky dan Vina dengan menggunakan batu yang mengenai spakbor, lalu mengejarnya sampai di flyover. Kemudian memukul korban Rizky dan Vina dengan tangan kosong ke arah tubuh, lalu membonceng korban Rizky menuju lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil, seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Bersama dengan Rivaldi, selanjutnya memukul dan menyabetkan samurai pendek berbentuk pipa ke korban Rizky dan memukul korban Vina dengan menggunakan tangan kosong mengenai hidung sampai mengeluarkan darah di TKP, lalu mengangkat korban Vina ke dekat korban Rizky, kemudian mencium dan memegang payudara anak Vina di TKP, yang selanjutnya membawa korban Vina ke flyover dan meninggalkannya. Peran Peggy, ulangi, peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 20 Mei 2024, kemudian 22 Mei 2024 dan 25 Mei 2024, yaitu menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange, selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu, kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi, memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina dan membunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu, kemudian membawa korban Rizky dan korban Vina menuju flyover. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun.
dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, namun tidak tahu namanya. Pada saat kejadian, saksi mengenali 5 orang wajah yang menjadi pelaku, termasuk salah satunya PS alias Perong alias Robi Irawan. Saksi mengenali 5 motor yang menjadi barang bukti dan mengenali 1 motor smash warna pink yang dikendarai oleh tersangka PS. Ditunjukkan Facebook atas nama akun Peggy Setiawan yang di dalamnya terdapat gambar motor smash warna pink, dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut motor smash warna pink berada di tempat kejadian. Saksi melihat PS alias Perong alias Robi Irawan melempari dan mengejar kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hijau kuning. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 22 Mei 2024. PS merupakan teman masa kecil saksi. PS mempunyai nama panggilan yaitu Perong. PS mempunyai motor smash warna pink. PS sering nongkrong di seberang SMP Negeri 11 Cirebon dan belakang MAN 2 Cirebon. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan dari saksi pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu Peggy sering nongkrong di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024, yaitu penyidik lama, artinya penyidik pada tahun 2016 pernah mendatangi rumah DPO, namun yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Kemudian mengamankan motor smash warna pink dan memfoto DPO yang berada di dinding, yang kemudian foto tersebut diperlihatkan kepada saksi dan membenarkan bahwa foto tersebut merupakan foto PS. Upaya tersangka PS menghilangkan identitas. Yang pertama, sekitar bulan September 2016 sampai dengan tahun 2019 menyewa kamar kontrakan di Katapang, Kabupaten Bandung, dan mengaku bernama Robi Irawan. Dikenalkan oleh A. Saprudi kepada Tuti Jubaidah adalah sebagai keponakannya yang bernama Robi. A. Saprudin ini adalah ayah kandung dari PS. Memiliki 2 akun Facebook atas nama Peggy Setiawan dan Robi Irawan. Barang bukti. Selain barang bukti yang sudah ada di dalam putusan pengadilan, ditemukan barang bukti baru hasil penggeledahan di rumah orang tua tersangka PS alias Perong alias Robi Irawan, yaitu 2 lembar STNK kendaraan roda 2 dengan nomor polisi B3408
TFV dan B6247PIK beserta 2 kunci kendaraan roda 2. 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan. 2 buku rapot asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan. 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan. 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 32040405090062. 1 lembar fotokopi biodata pendudukan atas nama Kartini. 2 lembar ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan. 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan. 1 lembar surat pemberitahuan SMP atas nama Peggy Setiawan. 4 lembar foto Peggy. 1 lembar kartu Indonesia Pintar atas nama Peggy Setiawan. 1 lembar fotokopi KTP atas nama Luciana. 1 lembar fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan. 2 buah dus box handphone Infinix dan Samsung Galaxy A05. Barang bukti dari PS alias Perong alias Robi Irawan yaitu 1 unit handphone merek Samsung warna hitam milik PS alias Perong alias Robi Irawan. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Undang-undang dan pasal yang dilanggar, pasal 340 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kami dari Polda Jabar meyakinkan bahwa Polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini secara profesional, bekerja secara prosedur, dan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation. Apabila masyarakat mendapat informasi terkait masih adanya tersangka lain dalam perkara pembunuhan Vina Eki atau Vina Rizky, dapat menginformasikan kepada penyidik di Treskrimum Polda Jabar dengan disertai bukti-bukti. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kalau masih ada pertanyaan. Ya, TV One dulu ya. Setelah itu Elvina. Silakan mungkin dari Dirkrimum bisa menjawab. Cek. Izin Pak Duhan dari TV One, sebetulnya dapat dijelaskan apa kendala dari pihak kepolisian untuk menemukan Peggy Setiawan, mengingat kasusnya 8 tahun yang lalu dan baru dapat ditemukan saat ini. Dan lalu seperti apa update untuk pengejaran kedua DPO lainnya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari TV One. Terkait mungkin pertanyaan pertama nih, pertanyaan paling banyak kami terima. Kenapa kok lama? Yang pertama bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas.
Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Itu kira-kira. Yang kedua betul. Ya, itu mungkin ada alasan lain dari para tersangka ya. Apakah memang dia melindungi ataupun PS ini sejauh mana sepak terjangnya di kalangan mereka, ada yang bilang takut dan sebagainya. Jadi ketakutan dari mereka saja, tidak berani menerangkan PS ini orangnya. Sehingga itu mempersulit kita untuk melakukan pelacakan. Dan menurut keterangan dari kepala lingkungan atau RT di tempat tinggal di mana PS berada juga, manakala PS ini pulang ke rumah juga sering menggunakan masker sehingga berusaha mengelabui lingkungan. Dia kemarin pergi dari Cirebon sekitar tanggal 15-an ke Bandung, menggunakan masker juga sama menurut keterangan dari kepala lingkungan yang ada di Cirebon. Yang kedua apa tadi? Ya, Elsinta dulu, nanti coba Elsinta. Elsinta. Saya dari Elsinta. Waktu penyidikan di awal, waktu proses persidangan terus penyidikan, kenapa para tersangka ini ataupun terduga ini mencabut keterangannya? Itu yang satu. Ya. Kedua, Satu dulu ya, jawab dulu ya. Oke. Kenapa para tersangka ini mencabut keterangannya? Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum. Jadi semua tersangka diperintahkan untuk mencabut keterangan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasannya kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi tersangka ini diminta untuk mengarang cerita bahwasannya mereka ini pada saat kejadian itu tidur di rumah Pak RT. Dan itu sempat Pak RT terangkan, namun pada akhirnya dicabut sendiri bahwasanya para tersangka pada saat kejadian itu mereka tidak tidur di rumah Pak RT, melainkan besok malamnya setelah kejadian malam Minggu, jadi malam Senin, kemudian mereka itu tidur di rumah Pak RT. Itu benar. Jadi Pak RT waktu itu sempat mengaku bahwa mereka tidur, akhirnya dicabut pada saat sidang, dan itu menurut keterangan dari para saksi itu adalah permintaan dari kuasa hukum tersangka dan keluarganya. berarti nyambung ya ketika waktu penyidikan termasuk waktu fakta persidangan bahwa ke-8 tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap petugas. Terkait penganiayaan, ini rekan-rekan sekalian, pada saat itu memang ramai di Facebook bahwasanya mereka disiksa. Tetapi pada saat pemeriksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sesama tahanan. Dan kemudian pada saat itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan maupun penyidik, itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam menjaga tahanan. Jadi ada upaya dari tahanan lain, mereka disiksa juga sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame, itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam, dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Ya. Bahkan di rutan juga salah satu tersangka mereka dipukulin sama mereka sendiri. Ini yang terungkap. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi memang PS ini merupakan otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka dibilang monreker, mereka manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempar dengan batu. Itu yang terjadi. Nah, pas ada kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini, yang dia sampaikan bahwa saya ada masalah dengan itu. Kejar.
Nah, masalah apa sudah kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain dan pergi. Jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukkan depan joki, kemudian joki, di belakangnya ada korban yang wanita, Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Di situ dibawa ke kebun kosong, baru yang lainnya rame-rame mengikuti mereka. Jadi yang menurut keterangan salah satu pelaku juga bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Vina yang masih di bawah umur pada saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Yang melakukan persetubuhan pertama adalah PS, kemudian diikuti oleh tersangka lain, kecuali satu yang memang di bawah umur tidak ikut melakukan persetubuhan. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Tunggu ya, sebentar. Silakan. Ya, bahwa kita yakinkan PS adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan identitas, kemudian juga motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya, walaupun motornya belum dapat, tetapi STNK kendaraan yang digunakan pada saat kejadian kita sudah mengamankan. Nah, kita meyakinkan ini dengan sejumlah dokumen, baik kartu keluarga, kemudian ijazah dan sebagainya, kita yakinkan bahwa ini adalah PS atau Peggy Setiawan. Ya. 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 Ya, itulah namanya juga ciri-ciri kan, semua bisa menyebut ciri-ciri. Itulah kami kenapa tidak memasang foto, karena tadi itu keterangan berbeda-beda dari tersangka, maka kami tidak pasang foto, juga tidak berusaha membuat sketsa. Manakala nanti perbedaan sehingga masyarakat juga tidak berasumsi bahwa PS ini siapa sih. Kami yakinkan dulu, yakinkan bahwa PS ini dan bahwa DPO berapa? 1, bukan 2. DPO tidak ada, itu asal sebut nama pada saat. Ya, itu sudah kami dalami, ternyata yang 2 yang atas nama Dani dan Andi itu tidak ada. Jadi yang benar DPO 1 atas nama PS. Ya. Itu kita dalami dulu ya, terkait dengan motor penciptaan. Nanti kita mau dalami saksi yang lain. Nah, sabar terkait hal itu. Tetapi pada saat PS menyampaikan kepada salah satu tersangka yang sekarang sudah menjadi narapidana, yang lain ikut melempar, tapi pada saat pengejaran hanya berdua. PS menyampaikan saya ada masalah dengan orang ini. Nah, tolong rekan-rekan ya, supaya tertib, tolong kita bergantian ya, karena mungkin masih banyak ini. Barangkali ada yang sebelum bertanya menyebutkan dulu dari media mana, sehingga kita kasih kesempatan untuk bergantian. Karena setelah acara rilis ini tidak ada lagi nanti doorstop ya. Tidak ada doorstop, jadi kami minta rekan-rekan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Tapi tolong disebutkan medianya, sehingga kita akan beri kesempatan secara bergantian. Silakan, dari belakang dulu. Ya, ya. Ya. Ya, terkait memang tersangka lain memang tidak mau menyebutkan Eki itu siapa, Perong. Nah, baru terus kemudian Eki yang di hadapan rekan-rekan sekalian ya. Terhadap orang tua pelaku atau PS sudah kita minta keterangan kemarin, baik itu
bapak kandungnya, kemudian ibu tirinya, kemudian juga ibu kandungnya, kemudian juga pemilik kos di Ketapang, kemudian kepala lingkungan yang ada di Cirebon sudah kita minta keterangan semua. Terkait apakah nanti bisa kita pidanakan tidak, sementara masih kita lakukan analisa dulu terkait dengan keterangannya diberikan oleh orang tuanya. Jadi silakan rekan-rekan juga di situ ada pasal 221 ayat 1 maupun 2, silakan nanti kalian rekan-rekan pelajari ya. KUHP. Ya, terjawab ya, silakan. Ya. Dari mana? Sudah, jadi perlu saya tekankan di sini bahwa tidak ada anak pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya satu, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Jadi tidak kita berasumsi maupun di media sosial dan sebagainya. Terhadap penyidikan yang kita lakukan, kita berpedoman kepada fakta, bukan asumsi. Ya. Oke. Oke, mungkin sebelum bertanya, saya perlu tegaskan juga bahwa dalam proses penyidikan ini, rekan-rekan penyidik itu mendapatkan keterangan dari lebih dari 2 saksi, ya, lebih dari 2 saksi yang menyatakan bahwa tersangka PS berada di lokasi pada saat kejadian. Jadi kita bukan mereka berdasarkan asumsi. Tolong dipahami ini rekan-rekan, tentu teman-teman penyidik bekerja berdasarkan prosedur yang ada. Ya, berdasarkan prosedur yang ada dan alat bukti serta barang bukti yang didapatkan. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Silakan yang masih mau bertanya. Ya, silakan. Ya. 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 Ya, Cirebon, ya. Jadi perlu sampaikan di sini bahwa orang tua kandungnya PS ini merupakan mandor bangunan yang sering menerima pekerjaan-pekerjaan borongan, baik itu pembangunan rumah maupun renovasi. Nah, di situ punya kelompok tukang lah, ataupun pekerja bangunan. Nah, PS ini termasuk salah satu di antara pekerja bangunan yang ikut juga bapaknya manakala mungkin ada proyek bangunan. Dan perlu keterangan juga dari teman-temannya di sana bahwa PS memang sering keluar kampung, dalam artian dia bekerja sebagai tukang bangunan, dia memang jarang pulang ke rumah. Selama pelariannya dia pernah tahun 2019 kembali ke Cirebon, kemudian balik lagi bekerja, kemudian balik ke Cirebon lagi, begitu terus. Karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar kampung halamannya sebagai pegawai buruh bangunan. Kira-kira. Ya. Masih ada? Sana dulu mungkin belakang, silakan. PS ini mengakui sangkaan itu kepada penyidik atau tidak? Terus yang kedua, untuk status DPO berarti sudah tidak ada lagi DPO. Ya, terhadap PS kami tidak mengejar pengakuan apakah yang bersangkutan itu pelaku tidak. Yang jelas saksi-saksi sudah kita dapatkan semua terkait keterlibatan PS sebagai otak daripada peristiwa ini. Jadi kita tidak memperhatikan lagi terhadap keterangan PS. Yang penting kita sudah mengumpulkan saksi-saksi kunci dan keterangannya sudah kita minta dari para saksi. Itu kira-kira. Tidak ada lagi DPO. Jadi DPO sudah kita tangkap hanya 1 orang. Akankah nanti penyebar hoax ini? Tunggu ya. Sabar. Silakan yang di depan. Dari mana? Kompas. Oke, silakan. Oke. Identitas ini tuh ditindakkan secara tertulis seperti KTP juga kah? Apa hanya di akun Facebook atau seperti apa? Ya, yang pertama teridentitas ini nama panggilan. Demikian juga di akun Facebook juga menggunakan itu. Jadi di tempat tinggal kemarin ya terakhir PS ini menggunakan nama panggilan ya. Jadi ada menyebutkan Robi Irawan termasuk kepada
tempat kosnya. Bapak kosnya juga Bapak tahunya kosnya menyebut Robi Irawan. Dan yang bersangkutan ayah kandungnya juga mengenalkan PS ini sebagai keponakan, jadi bukan anak kandung. Padahal yang bersangkutan adalah ayah kandung dari PS, namun mengenalkan yang bersangkutan sebagai ponakan dengan nama Robi Irawan. Itu mungkin penegasan dari saya. Silakan yang masih bertanya, tunggu ya, gantian dulu, mungkin masih ada yang belum? Ya silakan. Dari mana? Oke, silakan Ya, Pak Dir. terkait pra-peradilan kami belum menerima pemberitahuan surat terkait pra-peradilan. Namun manakala akan ada pra-peradilan itu adalah hak daripada tersangka. Dipersilakan saja untuk melakukan pra-peradilan, nanti kami akan hadapi pra-peradilan itu. Kemudian yang terkait salah tangkap semua sudah diuji di pengadilan. Jadi apapun keterangan yang dulu sudah pernah disampaikan oleh para pelaku, ini sudah diuji oleh pengadilan. Bahkan sampai ke tingkat kasasi. Dan itu sudah vonis, jadi saya kira itu tidak perlu dipersoalkan lagi ya. Tidak ada salah tangkap. Dan berarti orang tua Peggy ini sengaja menyembunyikan Peggy di kata Pak ya selama 8 tahun itu dengan dia menyebut bahwa dia adalah keponakannya. Berarti ikut terlibat menyembunyikan. Ya, saya kira itu salah satu upaya ya, salah satu upaya dari pihak keluarga mungkin untuk menyembunyikan keberadaan daripada PS ini dengan mengelabuhi lingkungan bahwa nama PS bukan lagi PS tetapi Robi, panggilannya Robi. Itu dikuatkan dengan keterangan dari pemilik kos juga ya. Masih ada? TV One lagi. Ya, silakan. Ya, seperti yang rekan-rekan lihat di media mungkin di televisi bahwa AF sudah juga memberikan keterangan. Nah, AF dulu juga salah satu saksi kunci peristiwa ini. Namun pada saat peristiwa yang dulu dia tidak bersedia atau tidak berani bersaksi di pengadilan, sehingga waktu itu yang dibacakan adalah BAP dia atau keterangan dia, dan itu dilakukan di bawah sumpah. Tetapi sekarang kita sudah melakukan juga pemeriksaan pada yang bersangkutan, pemeriksaan ulang. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa seluruh saksi ini sekarang sedang dalam proses untuk perlindungan LPSK. Sehingga kita harapkan nanti semua saksi bersedia untuk hadir di persidangan. Tidak lagi dibacakan keterangannya di bawah sumpah, tetapi kita berharap saksi-saksi kunci peristiwa ini mau hadir di persidangan. Sehingga tidak ada lagi asumsi bahwa ini saksi bikinan dan sebagainya. Semua saksi akan kita harapkan hadir di persidangan di bawah nanti perlindungan LPSK. Ya, itu kira-kira. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Oke? Ya. Nanti, Ada lagi? Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka ya. Sudah. Cukup. Sudah ya. Tunggu. Agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu. Sabar. Tunggu, sabar ya. Sabar. Ya, kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan keterangan dari tersangka. Oke, silakan. Ya, bawa. Ya, bawa. Sudah. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Vina, yang mana tadi DPO atau buron Peggy Setiawan ini berhasil ditangkap dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun pasal-pasal yang dikenakan terhadap Peggy yakni pasal 340 KUH pidana, kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, serta pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
tadi disebutkan oleh Kapolda Jawa Barat dan juga Dirkrim Polda Jabar bahwa tersangka Peggy Setiawan atau PS ini diyakini telah melakukan ataupun juga menyuruh kemudian menjadi otak pembunuhan terhadap Vina sekaligus melakukan kekerasan dan juga ruda paksa terhadap anak di bawah umur. Selain menangkap Peggy Setiawan, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti baru berupa dokumen terkait dengan identitas pelaku dan dipastikan pelaku atau Peggy Setiawan ini memang DPO yang dicari dan juga dipastikan saudara bahwa DPO ini hanya satu yakni Peggy Setiawan, tidak ada buron lain yang dikejar polisi dalam kasus pembunuhan Vina. Breaking News Kompas TV kami akhiri, saya Sri Gunawan, terima kasih, sampai jumpa. Ada penjelasan secara detail dari pihak Polda Jabar agar kita tidak terlalu berasumsi ke sana ke sini. Dengan hasil yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapitumas tadi ya, dan Bapak Dirkrim berarti segala sesuatunya, segala dugaan-dugaan yang terjadi baik di media sosial maupun di lingkungan masyarakat sudah terjawab. Hari ini Peggy Setiawan adalah DPO yang dicari selama ini. Lalu tadi Peggy sempat menyebut bahwa dirinya tidak terlibat usai dari konversi, tanggapannya seperti apa? Ya, perihal tersebut sah-sah saja. Tinggal nanti kan dia ada kuasa hukum. Kalau memang Peggy merasa dia tidak terlibat dan dia tidak bersalah, tentunya nanti kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum. Gitu saja. Dua DPO lain yang Dinyatakan tidak ada. Tidak ada itu seperti apa, Bu? Ya, saya juga baru mendengar tadi ya pernyataan 2 DPO yang tidak ada. Ya, ini nanti mungkin kami akan bertanya langsung dengan Bapak Dirkrim mengapa ada statement 2 DPO itu tidak ada, apakah memang itu dari keterangan para saksi yang sudah terpidana atau memang ada namun dihilangkan. Ini kan kita belum tahu ya, kami akan tanyakan langsung nanti. Ya. Kan ada seperti ada penggiringan opini ya di media sosial beredar audionya yang keserupan, terus kemudian ada beberapa apa yang disangkut pautan dengan nama-nama pejabat besar, apakah itu terlihat seperti yang mengada-ngada gitu dan agak viral sekarang? Iya, kalau perihal audio kesurupan ya maksud audio kesurupan itu kan hanya merupakan petunjuk. Jadi tidak bisa kita katakan itu menjadi barang bukti ataupun alat bukti, itu kan hanya petunjuk untuk pengembangan dari kepolisian. Nah, kemudian ada penggiringan opini perihal anak pejabat dan lain sebagainya. Kami tidak bisa menjawab itu karena itu menurut kami hanya suara-suara sumbang. Jadi kami lebih mempercayai institusi Polri yang sudah bekerja dan baik. Kami percaya dengan semua hasil yang teman-teman di sini lakukan. Jadi kami berharap juga jangan lagi ada informasi-informasi yang menyesatkan. Kalau mau memberikan informasi harus berikut bukti. Jadi jangan berandai-andai, jangan berasumsi ini gitu. Jadi jangan memecah konsentrasi lah gitu. Kita juga kan kepengennya yang tertangkap itu jelas pelaku, jangan orang lain. Orang lain yang tidak bersalah dijadikan tersangka, itu kan kasihan juga. Nah, jadi perihal terpidana yang 8 orang yang mengakui dia tidak bersalah, itu juga kami yakini bahwa sudah jelas dan sesuai SOP dan undang-undang yang berlaku. Setelah tertangkapnya Peggy ini berarti dianggap selesai atau seperti apa? Perihal dianggap selesai kan kami belum bertemu nih. Kami juga ingin menanyakan dulu secara detail dengan Bapak Dirkrim perihal dari hasil penyelidikannya dan apa alasannya 2 DPO tersebut tidak ada namanya atau tidak ada orangnya, dihilangkan atau alias fiktif. Ini kami butuh penjelasan. Begitu? Ada lagi? Ya, ada lagi? Kan tadi PK mengatakan bahwa Peggy itu adalah sebagai otak akan dan Mbak sebagai keluarga sebagai hukumannya atau Iya, tentunya kalau memang Peggy terbukti sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki, ya harus sesuai dengan hukuman yang berlaku, harus setimpal. Karena dia sudah 8 tahun menjadi DPO dan membuat seluruh masyarakat Indonesia berasumsi buruk, jadi menggiring opini kepada pihak-pihak tertentu, gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang berlaku di undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi jangan ada lagi Peggy yang lain membuat kepalsuan ataupun para narapidana melakukan pencabutan laporan atas perintah dari kuasa hukum, berarti itu
bisa dilaporkan dong kuasa hukumnya kalau mengajari ya. Bisa diterapkan obstruction of justice nanti pasalnya ya. Begitu. Cukup? Cukup. Terima kasih ya. Putri Maya Rumanti. Putri Maya Rumanti. Putri. Ya. Putri Maya Rumanti. Keterangan yang disampaikan oleh pengacara dari pihak Vina, yakni Putri Maya Rumanti, terkait dengan konferensi pers yang tadi disampaikan oleh Polda Jabar terkait dengan pengungkapan pembunuhan Vina dan Eki, di mana tadi dikatakan bahwa pihak dari Vina ini tentu menghormati bagaimana hasil yang disampaikan polisi, hasil penyelidikannya. Kemudian juga tadi yang dipertanyakan juga terkait dengan DPO yang dikatakan sebelumnya 3 DPO menjadi hanya 1 DPO, yang 2 DPO ini dipertanyakan siapa namanya, kenapa tidak dibuka. Nah, ini yang masih butuh penjelasan kepada pihak Vina. Kemudian juga tadi dari pihak korban atau Vina ini juga meminta kalau memang terbukti bahwa Peggy Setiawan ini adalah otak dari pembunuhan Vina, maka diminta untuk dijatuhi hukuman yang setimpal. Gemuk ya Bu? Gemuk. Ini sekarangnya ini beda jauh kan sama DPO. Terus kan beda. Kami akan alamatnya coba itu menghubungi Banjarwangunan, ini jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi. Saya lupa, tanya, lihat aja. Tinggal kayak gini doang. Anak perempuan yang dulu sama yang sekarang kah? Iya. Baik, kami masih menunggu jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi, tapi kami akan mencoba ke jurnalis Kompas TV Ninda Destiani yang ada di Polda Jabar saat ini. Ninda, jadi tadi apa saja poin-poin yang disampaikan oleh pihak keluarga Vina maupun juga dari polisi terkait dengan pengungkapan kasus ini? Kemudian tadi yang dipertanyakan oleh pihak atau pengacara dari keluarga Vina adalah kenapa yang 2 DPO ini namanya jadi tidak ada atau menjadi hilang? Adakah penjelasan soal ini, Ninda? Baik Okta dan juga saudara, baru saja Polda Jabar dari Direskrimum ini juga melakukan konferensi pers, yakni ini merupakan hasil dari pemeriksaan Peggy Setiawan secara mendalam ya. Yang pertama tadi langsung disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, di mana disebutkan bahwa saat ini betul Peggy Setiawan ini merupakan pelaku utama yang menjadi otak di balik pembunuhan Vina dan Eki, dan sudah terbukti yakni dengan berbagai informasi maupun pernyataan-pernyataan dari para saksi, juga barang bukti yang kemudian ini sudah dikumpulkan oleh petugas kepolisian. Selain itu juga petugas kepolisian menyampaikan bahwa memang hal terbaru ini adalah sebetulnya jumlah dari tersangka ataupun pelaku di balik kasus pembunuhan ini yang sebelumnya ini disebut ada 11 orang, namun nyatanya ini ada sekitar 9 orang tersangka. Jadi untuk yang sempat dirilis oleh Polda Jabar yakni masih ada 2 daftar pencarian orang atas nama Dani ataupun Andi, sebetulnya itu memang merupakan hasil dari informasi yang didapatkan saja, namun setelah diperiksa lebih mendalam saat ini setelah Peggy Setiawan berhasil ditangkap oleh kepolisian, ini berarti sudah tidak ada DPO lagi, meskipun nanti petugas kepolisian ini masih menunggu berbagai pihak apakah saksi akan menyebutkan ataupun masih ada tambahan informasi lain atau tidak, sehingga berpotensi masih ada tersangka, begitu Okta dan juga saudara. Dan tadi pun kami juga awak media mempertanyakan apa kemudian peran dari Peggy Setiawan ini di balik pembunuhan Eki maupun Vina pada 2016 lalu. Memang betul saat itu PS alias Peggy Setiawan ini menjadi otak dari pembunuhan ini karena memang dirinya ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, di mana saat kejadian di TKP saat itu Peggy Setiawan ini sempat meminta ataupun menyuruh kepada beberapa tersangka untuk kemudian dapat ikut
membunuh Vina maupun Eki dengan cara yang sadis begitu, Okta dan juga saudara. Kemudian juga Peggy pula yang menyuruh para tersangka lainnya untuk kemudian dapat membawa Vina dan Eki ke tempat lain dari TKP pertama, kemudian dibawa ke tempat selanjutnya yang kemudian mereka ini terus melakukan penyiksaan begitu ya terhadap Eki maupun Vina, di mana juga telah terkumpul sebuah barang bukti yakni berupa batu, lalu juga ada kayu, lalu juga samurai yang dimana ini sempat digunakan untuk dapat membunuh Vina maupun Eki ya, Okta dan juga saudara. Dan setelah itu selesailah di sini di mana Peggy Setiawan telah dinyatakan sebagai tersangka, namun nanti kita juga akan terus menunggu apa proses selanjutnya. Dan tentu dari kasus dibalik ini PS alias Peggy Setiawan ini tentu terancam hukuman pidana yakni hukuman mati bahkan seumur hidup ataupun paling rendah yakni pidana selama 20 tahun. Di sini juga tentu Polda Jabar ini yakin terus akan mengusut tuntas kasus ataupun pelaku di balik pembunuhan Vina dan Eki, Okta dan juga saudara. Tadi juga awak media kami sempat bertanya apa sih yang sebetulnya membuat petugas kepolisian ini kesulitan untuk menemukan sosok seorang Peggy Setiawan yang notabene ini merupakan seorang kuli bangunan, di mana selama 8 tahun ini menurut Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surlawan disebutkan bahwa PS alias Peggy Setiawan ini mensiasati dirinya untuk menghindar dari pencarian polisi yang selama ini kita tahu ini adalah buron. Ia mengganti identitasnya dari Peggy Setiawan menjadi Robi Irawan begitu. Kemudian disitulah selain itu, maksud kami Peggy Setiawan yang semula ia tinggal di kawasan Kecamatan Talu, Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan kemudian pada tahun 2016 hingga 2019 dirinya ini sempat pindah tempat tinggal yakni ke daerah Katapang Soreang ya, Katapang Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat, di mana di situ dirinya ini sempat menyewa rumah atau mengontrak begitu Okta dan juga saudara, dan sehingga banyak masyarakat luas dari masyarakat sekitar situ tempat Peggy tinggal, mereka mengenal Peggy ini sebagai Robi Irawan. Begitu Okta dan juga saudara. Kemudian ada yang memang sedikit janggal begitu di balik ini. Sempat ada saksi yang menyebutkan bahwa ayah kandung ini sempat ditanya pula begitu, ayah kandung dari Peggy Setiawan ini bahkan memperkenalkan Peggy Setiawan ini kepada masyarakat ini bukan anaknya, melainkan Peggy ini adalah keponakan dari ayah kandungnya dengan atas nama Robi, sehingga inilah yang membuat banyak masyarakat tentu awak media juga janggal melihat ke ini ya tentu. Tapi di balik ini petugas kepolisian juga akan terus mengusut tuntas apakah akan ada saksi-saksi lagi, dan tentu juga akan memeriksa secara mendalam ya Okta dan juga saudara. Dan selain itu hal yang membuat Peggy Setiawan ini dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian dirinya ini dinotabenkan ataupun disebut sebagai otak pembunuhan di balik kasus pembunuhan ini, memang meskipun banyak masyarakat luas yang menyebut bahwa mereka meragukan bahwa ini adalah salah tangkap atau mungkin ini adalah bukan Peggy Setiawan yang sebetulnya begitu, karena memang banyak kejanggalan mulai dari ciri-ciri yang cukup berbeda begitu Okta dan juga saudara yang disebutkan. Dulu Peggy ini sempat memiliki tindik, namun saat ini tidak ada tapak mempunyai tindik. Namun setelah polisi melakukan pemeriksaan lebih dalam, ada lebih dari 2 orang saksi ini menyebutkan bahwa saksi melihat Peggy Setiawan pada saat kejadian dan juga ada di tempat kejadian perkara. Tentu nanti kami akan menantikan terus informasi terbaru dari pihak kepolisian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Ninda, artinya saat ini penegasan kembali Peggy ini merupakan satu-satunya DPO seperti yang dikatakan polisi, atau seperti apa? Kenapa yang 2 kemudian tadi disebutkan bukan menjadi DPO, jadi DPO-nya hanya Peggy?
Iya, Okta dan juga saudara, betul. Tadi juga kami langsung mendengarkan dari Dirkrim Polda Jabar Kombes Pol Surawan di situ menyebutkan bahwa awal mulanya memang Polda Jabar ini sempat merilis 3 daftar pencarian orang, salah satunya merupakan Peggy Setiawan, kemudian atas nama Dani dan juga Andi, yang dimana ini juga dirilis langsung di akun Instagram resmi milik Polda Jabar, yang kemudian ini juga banyak masyarakat yang tentu berbagai pihak ataupun stakeholder membantu mencari ya. Namun hingga saat ini, pekan ini yang paling terbaru adalah Peggy Setiawan berhasil ditangkap, dan memang setelah kami tanyakan apakah bagaimana, apakah ada titik terang begitu untuk menangkap 2 DPO lainnya, namun menurut Pak petugas kepolisian bahwa memang tidak ada daftar pencarian orang lagi, namun Peggy Setiawan telah ditangkap, ini berarti harusnya sudah tuntas, namun mereka masih akan terus mengusut tuntas. Baik, berarti artinya saat ini juga masih menunggu bagaimana polisi terus melakukan pendalaman termasuk juga memeriksa sejumlah saksi, tapi yang ditegaskan tadi adalah DPO dalam kasus ini hanya 1, yakni Peggy Setiawan yang saat ini juga sudah ditangkap atau diamankan oleh polisi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan dari Polda Jawa Barat. Dan saudara, kita akan mencoba ke pengacara dari keluarga Vina, yakni Raden Reza Pranadia. Selamat siang, Mas Reza. Siang, Mbak. Iya, Mas Reza, tadi polisi juga sudah merilis bagaimana soal penangkapan dari Peggy Setiawan. Tadi juga dikatakan bahwa DPO-nya hanya Peggy begitu. Kemudian juga tadi beberapa yang disoroti misalnya adalah Peggy benar merupakan atau terbukti merupakan otak dari pembunuhan Vina. Tanggapan Anda? Ya, kita juga tadi barusan melihat rilis dari Polda Jabar. Tanggapan kami selaku kuasa hukum tetap mengapresiasi dan mengucapkan alhamdulillah akhirnya dirilis juga, terutama wajah dari terduga pelaku, dan juga memang dari 3 DPO ini akhirnya menjadi 1 DPO. Sudah diputuskan seperti itu, kita tetap menghormati apapun itu keputusannya, dan kita tetap nanti rilis berikutnya dari Polda Jabar. Tapi sejauh ini yang tadi juga sempat disampaikan oleh salah satu pengacara keluarga Vina juga, yakni Putri, bahwa memang yang jadi pertanyaan adalah kenapa DPO-nya tadi disebutkan hanya 1 tidak 2. Nah, ini juga apa yang kemudian menjadi pertanyaan kembali dari keluarga Vina soal hal ini? Apakah memang dari keluarga Vina menduganya memang ada 2 DPO? Kemudian juga adakah dugaan-dugaan dari keluarga Vina sejauh ini? Ya, kita juga tadi sudah berkoordinasi dengan rekan kita Mbak Putri yang sudah ada di Polda Jabar, yang akan bertemu langsung dengan Dirkrim. Jadi kita masih menanti perkembangan berikutnya dari sana seperti apa. Kalau dari pihak keluarga sih memang ada pertanyaan-pertanyaan kenapa tiba-tiba hanya 1, sedangkan kemarin yang ditetapkan itu terduga DPO-nya ada 3. Tapi kan tetap kita mengikuti dan merespon apapun hasil dari keputusan yang sudah dirilis barusan dari Polda Jabar. Dari tanggapan keluarga sudah adakah Mas Reza soal ini? Soal tadi konferensi pers yang dilakukan di Polda Jabar? Kalau dari pihak keluarga sih masih menunggu ya Mbak. Tadi juga kita masih belum bisa melakukan telepon karena mungkin sedang ada kesibukan lain. Jadi dari pembicaraan dari kemarin sih tetap kita menghormati apapun itu keputusannya yang dikeluarkan dari Polda Jabar. Dan kita tetap terus ikut mengawal perkembangan kasus ini. Masih terus mengawal, artinya untuk langkah selanjutnya setelah ini kan juga sudah dirilis tadi soal otak dari pembunuhan Vina. Nah, ini yang dilakukan selanjutnya dari pihak keluarga maupun di pihak kuasa hukum seperti apa, Mas Reza? Ya, kita masih menunggu pertemuan Mbak Putri di Polda Jabar. Nanti kita akan berkoordinasi juga dengan Bang Hotman Paris. Nanti kita akan menentukan langkah hukum kita selanjutnya seperti apa. Baik, Mas Raden Reza Pranadia, kami nanti akan lanjutkan kembali dengan Anda, tapi Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda. Kasih gambar yang
Mas Peggy diperiksa apa aja kemarin Mas Peggy? Kenapa Mas? Agar tertib, rekan-rekan. Ya, Saya rela mati. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Mau panggilan saya itu. Persilahkan. Kenapa panggilan nama gaul saya? Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Sama sekali tidak kenal. Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman Pak. Terus. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda Saudara. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan membeberkan alasan sulitnya menangkap tersangka Peggy Setiawan alias Peron selama 8 tahun kasus pembunuhan Vina dan Eki bergulir. Selain mengganti nama menjadi Robi, Peggy juga dikenalkan ayahnya sebagai keponakan, bukan anak kandung. Tak hanya itu, pelaku lain juga tak ada yang berani buka suara soal sosok Peggy. Pertama bahwa pasca kejadian PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk menemukan ini, bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan bahwa PS itu ini orangnya. Padahal mereka tinggal di satu lingkungan, bahkan ada teman sekolah ataupun teman bermain. Jadi kenapa kesulitan kita selama ini seperti itu? Karena memang saksi yang berani menerangkan itu belum ada. Akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati, mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya. Sehingga kami bermudah untuk melakukan pelacakan. Itu kira-kira. Kita akan menuju ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang berada di rumah tersangka Peggy Setiawan di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, seperti apa di sana kondisinya setelah tadi polisi melakukan konferensi pers terkait dengan penangkapan maupun juga menetapkan Peggy ini sebagai tersangka pembunuhan dari Vina dan juga Eki? Ya, baik Okta di studio. Selamat siang saudara. Memang sampai saat ini pihak keluarga Peggy sudah masuk ke dalam rumah setelah mengikuti dan melihat secara langsung proses rilis yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Kami sejak pagi sudah berada di sini dan coba untuk terus mendekati, meminta keterangan dan kesaksian dari Ibu Peggy Setiawan yang saat ini dirilis di Polda Jawa Barat. Saat proses siaran berlangsung,
Kartini, ibu kandung Peggy Setiawan, melihatnya dengan sangat sedih. Itu tampak dari air mata yang keluar pada saat polisian membaca tuntutan dan juga apa yang selama ini didalami oleh pihak kepolisian. Meskipun demikian, Kartini meyakini sampai saat ini bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah karena pada saat itu tidak berada di lokasi dan dia sedang berada di Bandung. Sehingga akhirnya Ibu Peggy melihat kasus ini sedikit tadi meluapkan penyampaiannya bahwa apakah saksi-saksi memberikan keterangan tidak tepat sehingga akhirnya menyeret nama Peggy Setiawan. Juga kemudian dia tidak mampu menahan air mata sehingga hampir relatif dominan pada saat kami berada tepat di depannya, terus mengeluarkan air mata, menyatakan bahwa dirinya sangat sedih sekali atas keputusan yang telah ditetapkan pihak kepolisian terhadap kasus Vina dan juga Eki yang menjerat Peggy Setiawan. Untuk langkah berikutnya, pihak keluarga masih menunggu kedatangan kuasa hukum karena sampai saat ini masih dalam proses perjalanan maksud kami ke Cirebon. Dan tentu langkah seperti apa yang akan disampaikan oleh kuasa hukumnya dan nantinya akan disampaikan kepada publik. Okta. Iya, Syahri, tadi kan Anda katakan bahwa orang tua dari Peggy ini merasa bahwa anaknya ini tidak bersalah saat kejadian, juga berada di lokasi lain begitu, tidak ada yakin bahwa tidak terlibat. Sejauh ini apa upaya yang sudah dilakukan pihak keluarga setelah Peggy ini ditangkap oleh polisi dan pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bahkan otak dari pembunuhan Vina dan juga Eki? Ya, kita mendengar penjelasan itu dari Kartini dan juga Sugianti, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yang menceritakan pada saat penangkapan di beberapa hari lalu itu mereka sangat kaget sekali mendengar pernyataan tersebut dan itu disampaikan oleh pihak bapak Peggy yang sudah berada di Bandung karena selama ini tinggal di sana. Sehingga akhirnya Kartini bersama Sugianti yang tinggal di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, itu bergerak pada pagi hari sampai di sana sekitar pukul 10 pagi pada hari sekitar Selasa atau Kamis kemarin, dan setelah Rabu atau Kamis kemarin. Dan mereka baru dapat menjumpai, berbincang secara langsung dan juga berkomunikasi dengan Peggy sekitar pukul 21.00 yang kami dapat keterangan dari mereka. Di pertemuan ini pertama kalinya Kartini bertemu dengan Peggy dan mendengar secara langsung pernyataan-pernyataan yang disampaikan dari Peggy pada saat itu, bahwa Peggy masih meyakini dan memberikan kesaksian kepada ibunya pada saat itu bahwa dia tidak bersalah, dia tidak tahu menahu kejadian ini, dan juga pada saat itu sang ibu pun bersama kedua Peggy meyakini bahwa pada saat itu mereka berada di Bandung. Namun versi dari pihak Peggy ataupun Kartini ataupun kuasa hukum ini juga terus disampaikan kepada pihak kepolisian pada saat itu, namun kepolisian meminta agar pihak keluarga melanjutkan proses di persidangan kelak atau nanti yang akan diberlakukan beberapa waktu nanti mendatang. Kemudian Okta, bahwa di pertemuan tersebut Kartini juga menyatakan bahwa dia menyaksikan apa yang telah diberikan oleh beberapa saksi yang saat ini akhir-akhir ini muncul ke permukaan, bahwa dia sempat melihat Peggy dan lain sebagainya, sehingga akhirnya informasi ini cukup bertolak belakang antara versi pihak keluarga dengan pihak versi kepolisian. Dan sempat terakhir keluar kata-kata atau kalimat dari Peggy di hadapannya Kartini pada saat itu, bahwa dia rela menjadi tumbal dari otak sesungguhnya yang menurut Peggy adalah bukan dirinya. Begitupun yang diyakini oleh Kartini. Bahkan tadi beberapa waktu lalu pada saat kepolisian menggelar kasus ini di hadapan banyak media massa, bahwa di sini Peggy, maksud kami Kartini menyampaikan bahwa apakah memang ini yang dimaksudkan oleh Peggy yang menyatakan beberapa hari lalu sebagai tumbal. Namun kepastian hal tersebut dan penjelasan dari kalimat tersebut tentu masih kami tunggu dari pihak keluarga Peggy dan juga pihak kuasa hukumnya, karena pernyataan ini juga perlu dilandasi oleh bukti-bukti, perlu dilandasi oleh saksi-saksi yang akan mungkin bisa jadi menguatkan pernyataan ini pada saat di muka persidangan nanti. Okta.
Ya baik, berarti kita tunggu nanti seperti apa keterangan dari pihak keluarga, termasuk juga tadi yang menjadi sorotan adalah soal bagaimana keterangan dari Peggy terhadap keluarganya bahwa ia rela untuk menjadi tumbal dalam kasus ini untuk menutupi otak pembunuhan yang sesungguhnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Saudara, usai rilis polisi, tersangka Peggy membantah keterangan penyidik di depan wartawan. Peggy juga mengatakan rela mati bila melakukan pembunuhan. Namun petugas langsung membawa Peggy kembali ke tahanan. Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Nama panggilan saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Mereka hanya teman Pak. Cukup rekan-rekan cukup sini. Itu tadi saudara pernyataan sedikit dari Peggy Setiawan setelah dirinya tadi ditampilkan begitu dalam konferensi pers yang dilakukan Polda Jabar. Tentu kita nantikan seperti apa perkembangan terkait dengan kasus ini. Saudara, Ibunda Peggy Setiawan tak kuat menahan tangis ketika melihat sang anak dibawa oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Sang ibu pun akan berjuang untuk membuktikan bahwa anaknya tidak bersalah. Serahkan semua ini sama pengasih saya saja. Sabar Bu, sabar. Ibu tetap kuat kan, bisa kuat kan melawan. Ibu kuat melawan kan, semua ini kan kuat. Demi anak ibu berani kan? Saya berani. Apapun yang terjadi ibu berani. Apapun yang terjadi saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang ya Bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah apa-apa. Ayah, kamu tega dengan kesaksian palsu itu. Saudara, polisi telah menangkap Peggy Setiawan dan tentu kita akan menantikan seperti apa kelanjutan dari kasus ini, termasuk juga tadi pihak keluarga dari Peggy Setiawan maupun juga dari pihak keluarga Vina. Ini nantinya akan menunggu bagaimana langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh kuasa hukum terkait dengan penangkapan Peggy maupun juga barang bukti yang sudah diamankan polisi dan termasuk juga apa jerat hukum yang nanti akan menanti Peggy. Tadi dikatakan oleh jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di sana bahwa minimal 20 tahun, maksimal adalah hukuman mati. Breaking News Kompas TV kami akhiri, saudara. Saya Putri Oktaviani, terima kasih. Sampai jumpa. Agar tertib, Saya rela mati. tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Nama panggilan saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Bapak di situ. Mas Peggy diperiksa apa aja kemarin Mas Peggy?
Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu. Saya rela mati. Tunggu, sabar. Kenapa ganti identitas? Tidak. Kenapa ganti Robi namanya? Nama panggilan saya itu. Silakan. Itu nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Ya, rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Sama sekali tidak kenal. Tidak kenal. Mereka hanya kenal teman Pak. Serahlah.